Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besti Sabrinisha Putri dengan NIM L0212010006 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan sumber daya perairan Walase berbasis masyarakat yang diampu oleh Ibu Insinyur Dr. Hadiratul Qudsiah MP. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kearifan lokal rakyat Maluku, yaitu hukum sasi. Menurut Jajatmaja 2007, eksklusivitas wilayah Labuan Sasi Laut disebabkan wilayah laut tersebut merupakan daerah mobilitas satu jenis sumber daya yang sangat dilindungi oleh masyarakat desa setempat sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati, baik hewani maupun nabati yang ada di alam tersebut. Oleh karena itu, peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dengan wilayah yang dikenakan larangan tersebut. Maka, sasi pada hakikatnya juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata kerama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian dan pendapatan dari hasil sumber daya alam yang diperoleh. Menurut Frank L. Coley 1987, sasi merupakan suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Bila sasi dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Menurut Lakolo 1988, hukum sasi terbagi atas dua macam, yaitu hukum sasi adat dan hukum sasi denda. Yang dimaksud dengan hukum sasi adat adalah perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan hukum sasi denda adalah sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara dan mempergunakannya. Dalam hal ini, kewenangannya untuk menerapkan pidana dalam menjaga kelestarian lingkungan yang saat ini banyak terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, adat sasi dapat berperan untuk mencegahnya. Sasi merupakan perpaduan antara adat dan agama, serta sasi juga adalah suatu adat yang sakral. Hal ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan sasi yang selalu diawali dengan doa-doa dan juga dikenakan sanksi bagi yang melanggar larangan sasi. Nilai-nilai dari kearifan lokal yang dapat diambil dari sasi adalah yang pertama, memberikan petunjuk umum tentang perilaku manusia untuk memberikan batasan tentang hak-hak masyarakat. Hal ini bertujuan tidak timbulnya rasa egoisme di antara masyarakat dalam mengelola dan menerima sumber daya alam yang ada. Yang kedua, mencegah kriminalitas, karena ini mengajarkan agar sumber daya alam yang akan diperoleh akan dibagi secara adil kepada semua masyarakat. Hal ini dapat untuk mengurangi tindakan kejahatan seperti mencuri, karena setiap masyarakat memiliki pemerataan sumber daya alam yang sama sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang ketiga, mendistribusikan sumber daya alam yang mereka miliki secara merata untuk menghindari konflik dalam pendistribusian sumber daya alam, yakni antara masyarakat desa atau kecamatan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk tercapainya pemerataan yang adil sehingga kesejahteraan dan kedamaian timbul di masyarakat. Yang keempat, menentukan cara pengelolaan sumber daya laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperoleh sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan serta tidak melanggar dari hukum adat sasi ini. Dan yang terakhir, untuk penghijauan atau pelestarian alam dan konservasi, karena adaptasi ini tidak memperbolehkan untuk melakukan pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran. Maka, pelestarian dan penghijauan ini akan tercapai dengan cepat. Sasi adalah hukum adat yang berlaku di masyarakat dan dianut dan dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga memiliki nilai yang lebih kuat karena berakibat pada sakit dan kematian. Nah, oleh sebab itu masyarakat lebih respek, lebih menghormati hukum adat atau hukum sasi ini daripada hukum positifnya gitu. Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih sebagai pemangku kawasan tetapi juga sebagai pengelola kawasan. Nah, sekaligus sebagai pengurus kawasan. Nah, sebagai pengurus kawasan
banyak tugas yang harus dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Sasi untuk hasil yang ada di kawasan Kepulauan Auri itu merupakan satu komitmen bersama dari masyarakat yang ada di 7 kampung untuk melestarikan hasil yang merupakan pendapatan bagi masyarakat di Kepulauan Auri. Karena di sanalah lumbung untuk masyarakat ada di Pulau Auri untuk mendapatkan mereka punya kebutuhan hidup. Hasil-hasil ini sudah punah. Akhirnya kita kembali sasiakan supaya dia berkembang untuk jadi banyak lagi. Manfaat bagi mereka adalah dalam kurun waktu mereka tidak ganggu tempat itu untuk mencari ikan, maka lalu pada saat mereka buka dan mereka nyatakan bahwa mencari ikan seperti itu, hasilnya cukup banyak, tidak dengan waktu yang lama dan mereka dapatkan hasil yang baik. Sasi selaras dengan apa yang WWF impikan, yaitu kelestarian sumber daya alam. Dengan Sasi merupakan kearifan lokal masyarakat, mereka menjaga sumber daya alam yang mereka miliki dengan kearifan lokal yang ada di mereka. Peran WWF dalam Sasi ini kita menumbuhkan, menggali, kemudian mendorong Sasi ini muncul di masyarakat terkait dengan wilayahnya, kemudian kelembagaannya, bagaimana mereka mengelolanya, kemudian aturan-aturan di wilayah Sasi tersebut. Dengan demikian, kalau itu terjadi, apa yang menjadi tujuan pemanfaatan secara lestari itu bisa berjalan. Kiranya kalau Sasi ini kita buat proses waktu 3 tahun ini, bisa hasil jadi baik lagi demi untuk masyarakat itu menikmati hasil yang sudah ada untuk menghidupkan keluarga mereka.